Hai bisnis lover, ketemu lagi dengan saya. Kali ini tetap di kamar bisnis. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman juga yang kemarin dilemparkan melalui Instagram dan WhatsApp saya. Kenapa sih? Apa sih alasannya kenapa saya bisa dipecat? Kenapa sih? Apa sih salah saya? Seperti itu. Pokoknya adalah sebuah perusahaan tidak mungkin memecat tanpa sebuah alasan. Pelakunya siapa? Lalu siapa yang berhak memecat seseorang tersebut atau memutuskan kontrak pegawai tersebut? Ini owner tidak pernah memutuskan kontrak pegawai. Lo kok bisa? Lo kenapa? Lo apa? Lo sebabnya kenapa? Atau sebabnya apa? Lalu siapa? Owner tidak pernah memutuskan kontrak pegawai. Oke, catat. Jadi perlu digarisbawahi, seorang owner tidak akan menyebut satu untuk dipecat. Perlu digarisbawahi dulu ya. Nanti kita hubungkan dengan 4 alasan kenapa bisa dipecat sesuai judul di atas. Oke, tetap stay tune di kamar bisnis mencoba siaran. Oke, yang pertama, kenapa sih alasannya kenapa bisa dipecat? Ini yang pertama adalah potensi kinerja seorang yang buruk dan berdampak tidak baik terhadap perusahaan atau menimbulkan image yang tidak baik. Pasti teman-teman juga tidak sadar bahwasanya waktu kita kerja, mungkin kita seorang sales. Kita sudah diberi budget untuk keluar 500.000, malah kita buat main-main yang mungkin berdampak terhadap perusahaan. Seperti itu contohnya. Jadi perusahaan sendiri tidak memiliki perubahan atau perkembangan secara berkala. Itu kita punya potensi untuk dipecat oleh perusahaan karena kinerja kita tadi tidak baik. Yang kedua adalah seorang pegawai yang memiliki perilaku atau etika yang buruk atau biasanya bad attitude. Suka mengumpat, misalkan suka bicara kotor mungkin di depan owner. Itu punya potensi. Jadi punya potensi besar, bahkan suatu saat kamu bakal saya pecat kalau tetap seperti ini. Biasanya seorang teamwork atau manajer akan memberikan koreksi terhadap teman-teman atau pegawainya. Oke, yang ketiga adalah krisis atau jatuhnya sebuah omset dalam perusahaan. Ini sebenarnya bukan berdampak di personal saja atau di satu orang saja, bahkan bagi semuanya, tapi ini adalah paksaan sebuah perusahaan dan menimbulkan dampak besar. Ketika nanti perusahaan tidak mengambil keputusan tersebut atau tidak mengurangi karyawan pegawainya, maka perusahaan juga akan kesulitan untuk menaikkan omset dan mengembalikan posisi perusahaan yang jatuh tadi ke posisi yang lebih aman atau lebih terkendali biasanya seperti itu. Jadi yang ketiga inilah poin perusahaan, dampaknya terhadap kita. Itu punya satu potensi juga bahwasanya kita bisa saja dipecat. Itu yang keempat adalah human error. Ini yang paling sering ditemui seorang HR atau manajer atau supervisor. Jadi artinya apa? Pegawai memang sudah tidak layak secara kinerja atau secara profil. Dampaknya ini buruk sekali karena apa? Dari secara kinerja aja, secara profil perusahaan tidak dapat mendapatkan profit. Itu. Oke, lalu siapa yang berhak memutuskan kontrak kerja kita? Siapa sih yang berhak memutuskan kontrak kerja kita? Owner? Bukan. Tapi adalah yang pertama teamwork kita sendiri. Yang bakal menyeleksi kita, kinerja kita, attitude kita, yang terdekat adalah teamwork kita sendiri.
teman kerja kita sendiri, supervisor kita sendiri, manajer kita sendiri, bahkan HR kita sendiri. Nah, itulah yang pertama. Jadi skala terdekatnya adalah itu. Yang kedua adalah manajemen. Nah, setelah tim-tim kita tadi menyeleksi, manajemen memberikan wadah, memberikan kandidat-kandidat yang nantinya akan diuji dan dikualifikasi sebagai kandidat yang akan menerima surat pemutusan kontrak tersebut. Nah, jadi bukan owner yang mecat kita, tapi manajemen yang memutuskan sebuah kontrak kerja tersebut. Dampaknya apa bagi perusahaan? Ya, itu tadi poinnya adalah 4 itu tadi alasannya. Nah, kira-kira teman-teman masih bingung enggak kenapa sih kita bisa dipecat, dan kenapa sih, apa sih alasannya, dan siapa sih yang berhak mencat kita? Ya, kalau seorang owner hanya tinggal asesmen aja, apakah ketika si A dipecat dampak perusahaan masih sama atau tidak. Nah, biasanya seperti itu. Nah, oke. Jadi sekarang tahu kan apa alasannya dan siapa yang berhak memecat kita atau memutuskan kontrak kita. Nah, itu tadi. Thank you yang sudah mau bertanya melalui WhatsApp saya. Jadi jangan sungkan, nanti buat teman-teman mau DM saya silahkan apa yang mau ditanyakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, semoga video bermanfaat bagi teman-teman juga. Tetap stay tune di Kamar Bisnis.